Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bagaimana metode dakwah Nabi. Sebelumnya kita akan masuk dulu bagaimana dakwah Nabi dilakukan. Wa kana da'watuhu sallallahu alaihi wasallam ala maratiba. Dakwahnya Nabi Muhammad itu dibagi dalam beberapa tahapan. Al-martabatul ula, tahapan pertama adalah an-nubuwah, setelah menjadi nabi. Masa kenabian. Atsaniyatu, martabat yang kedua atau tahapan yang kedua adalah inzaru ashiratahul aqrabin. Beliau menyampaikan dakwahnya kepada keluarganya yang terdekat. Ats-tsalisatu, dan yang ketiga tahap berikutnya adalah inzaru qaumihi. Memberi peringatan kepada komunitasnya. Kaum itu komunitas. Ar-rabi'atu, dan yang keempat adalah inzaru qaumin ma atahum min nadhirin min qablihi wa huwal arab, yaitu setelah dirinya sendiri kenabiannya meneguhkan hatinya dulu setelah diangkat menjadi nabi, yakin bahwa dia nabi, bahwa beliau adalah orang yang diberikan ilmu tentang keesaan Allah. Nah, yang terus beliau beliau menyebarkan dakwahnya kepada ashiratahul aqrabin, orang terdekatnya, keluarganya. Terus memperingatkan komunitasnya. Terus yang keempat, memperingatkan kaum yang pernah datang kepada mereka peringatan sebelumnya, umat-umat sebelumnya itu. Dan yang keempat adalah indaru jami'i man balagtuhu da'watuhu minal jinni wal insi ila akhir dahr, itu kepada semua yang telah sampai pada mereka dakwah Islam. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana metode dakwah Nabi. Muyizaz dan bedakan apa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibedakan dalam beberapa metode. Awalan, yang pertama, bila hikmah. Hikmah itu pengertiannya dengan ilmu pengetahuan. Intilaqan bil mau'izatil intilaqan min qouli ta'ala, karena berdasarkan ayat Allah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sampaikanlah pada jalan Tuhanmu dengan ilmu pengetahuan dan nasihat yang baik. Oke, dari yang pertama, metode dakwah itu dilakukan dengan hikmah, ilmu pengetahuan. Apa maksudnya? Para ilmuwan Jazirah Arab waktu itu banyak sekali orang pintar. Dari jahiliyah itu dalam konteks moral saja, tapi dalam ilmu pengetahuan mereka sangat maju. Nah, cara menghadapi mereka itu dakwanya adalah dengan hikmah, dengan ilmu pengetahuan. Dijawab lagi dengan ilmu pengetahuan. Diajak berpikir, diajak melakukan nalar. Sini saya. Sini saya. Nah, tsaniyan bil mau'izatil hasanah. Yang kedua adalah dengan nasihat yang baik. Dongeng, ngomong umum kah? Dongeng, ceramah, dengan nasihat-nasihat yang baik, cerita-cerita tentang surga, neraka. Ada memang tahapan metode-metode begitu ada. Mereka tidak pintar, orang awam, cenderung orang awam, dan cara memberikan dakwah kepada mereka itu dengan cara memberikan nasihat yang baik. Mau'izah hasanah. Salisan al-jidalu bil husna. Al-jidal itu maknanya berdialog dengan baik atau diskusi. Bil hikmah, bil hikmah dengan ilmu pengetahuan, menghadapi orang-orang musyrik dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan omong kosong, bukan tahayul. Yang kedua, metodenya adalah mau'izah hasanah, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan atau al-jidalu bil husna, berdialog dengan baik. Qala ta'ala wala tujadilu ahlul kitab, dan janganlah engkau berdialog, diajak bicara orang Yahudi. Ahlul kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Tabi'ah, banyak. Illa billati ahsan, kecuali dengan cara-cara yang baik. Nah, al-jidal itu maknanya adalah metode dakwah Nabi menghadapi orang-orang yang menentang secara akidah dengan ajaran monoteismenya Nabi itu. Nah, caranya gimana? Caranya tidak dengan tidak dengan
menjawab mereka dengan berlebihan, ya, tapi mengajak mereka untuk berdialog, berdiskusi yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. No, jadi melihat makom-makomnya, mana yang akan dijadikan sebagai target dakwah, mad'unya siapa nih, itu. Jadi kalau orang-orang akademisi, profesor, doktor gitu, ya dengan hikmah, dengan ilmu pengetahuan, di ladennya dengan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan mereka sesat, kita luruskan dengan ilmu pengetahuan. Jadi Islam juga mengandung unsur knowledge. Islam itu mengandung unsur knowledge, unsur belief, unsur norma, dan unsur values, nilai. Nah, sampaikan yang begitu tuh. Kalau zaman sekarang banyak dokter-dokter atau profesor zaman dulunya itu yang masih musyrik, masih kafir. Nah, kita berdakwah kepada mereka dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua dengan masyarakat awam. Nah, metode beda lagi, metodenya dengan menggunakan metode mau'izah hasanah, memberikan nasihat-nasihat yang baik di kampung-kampung untuk kiai-kiai, ceramah-ceramah begitu bagus. Nabi begitu. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan mengajak berdialog mereka dengan baik-baik. Wasyawirhum fil amr, itu begitu. Yaitu kayak dene apa? Kama qala ta'ala fa bima rahmatullahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, wasyawirhum fil amr itu adalah ayo berdiskusi, mencari solusi. Jangan debat, jangan diajak debat. Debat itu mencari kemenangan. Tapi kalau diskusi itu mencari kebenaran, duduk bersama. Nah, gitu. Ya. Jadi metode dakwah akan sangat ditentukan dengan tipologi mad'unya yang seperti apa. Kalau mereka kaum intelektual, berikan mereka pendekatan dakwah dengan cara ilmu pengetahuan. Jadi nggak boleh kiai bodoh, nggak boleh pendakwah itu bodoh. Ya harus pintar. Kenapa? Untuk menghadapi banyak sekali masalah-masalah yang ada. Nah, terus baru untuk masyarakat awamnya dengan mau'izah hasanah. Dan untuk orang-orang yang menentang secara prinsip berbeda pandangannya dengan ajaran kita, maka ajaklah mereka berdiskusi, berdialog dengan baik. Wajadilhum billati ya wajad. Al-jidal itu berdialog, diskusi, bukan debat. Kalau debat itu mencari kemenangan, kalau diskusi itu mencari kebenaran. Begitulah cara Nabi melakukan dakwahnya. Wallahu a'lam bishawab.